Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin mab'utsu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu nursilu li habibinal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa innama fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassirani. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang sempat hadir di sini, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepala Pekon beserta jajarannya atau pejabat pemerintah yang selalu kita doakan, mudah-mudahan para pejabat-pejabat ini tetap dalam lindungan Allah, tetap dalam bimbingan Allah, tetap dalam amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus lagi kepada sahibul hajat yang telah mengundang kami datang ke sini dalam rangka acara khitanan sunatan yang telah selesai. Alhamdulillah lancar atas rahmat Allah. Mudah-mudahan berkah rezeki jemutunya ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sedak dunia yang hadir di sini, tukinai di sini banyak kawan gal neneng-nenengan, mama-mamaan. Ini di sini kawan gal rupanya. Maka di sini mungkin tidak heran lagi. Aku bukan jem jauh tapi jem Gunung Tiga inilah. Nama Nadianto. Nah, bukti aku jem Gunung Tiga ada kepala sekolahku, Pak Sukiman. Ijazah SD ku tanda tangan beliau inilah asli. Nah, jadi di Gunung Tiga Badah sampai ke pagar alam nih bukan nak menceramahi jemu-jemu tuh di sini di depan tas menceramahi. Yang kata ulama tuh menceramahi jemu tuh itu ibarat membawa garam sekarung kecil. Bawa garam sekarung kecil kandek masin ni lautan. Dek di gunanya. Dek bawa garam tadi, ku bawa garam tadi ataupun di masih ke masin laut tuh. Hanya masih aku bawa. Kenapa? Saya tahu ada ayat kecil yang pacak di masin ni. Amba itu pula ceramai cemutu dek pantas. Lah dulu dilahir, lah dulu dimakan asam garam, tapi masih aku sampaikan kalau ada yang hilap dek teringat. Nah, jelas deh. Nah, maka judulnya kita pagi menjelang siangin tentang anak, tapi judulnya. Judulnya aku ceramah di ganti-ganti. Untuk saat ini tapi judulnya anak jadi-jadian. Tapi judulnya anak jadi-jadian. Apal judulnya jadilah baca di bawah balik. Ngapa judulnya anak jadi-jadian? Ini yang disampaikan dalam hadis masyhur, siapapun yang ceramah disampaikannya. Kullu mauludin, setiap anak kata Nabi. Yuladu, dilahirkan. Dilahirkan dalam apa? Fitrah, dalam keadaan suci anak tu. Fa abawahu, nak mak mana kinah anak ni tadi tergantung endong gak bapangnya jadikan anak ni tadi. Maka judulnya apa? Anak jadi-jadian. Masya Allah. Nah, nak jadi tapi anak ni tadi luar biasa, tergantung dong gak bapangnya nak jadikan tapi kinah. Maka di pesantren itu luar biasa. Aku pacak ceramah mbak ini, pacak nyampaikan di depan kamu, lom hebat. Ngapa? Menjadi guru aku belajar ini. Siapa yang paling hebat? Endong. Ngapa sang endong paling hebat? Kita belajar ceramah nggak guru di mana-mana, belum hebat benar dibandingkan nggak endong kita. Ngapa? Empai belajar ngomong, ama kita lah belajar ini endong kita. Masya Allah. Maka Hasan Al-Banna membagi pendidikan anak itu menjadi 3. Pertama keluarga, kedua lingkungan, ketiga sekolah. Ternyata sekolah itu, mondok itu, sekolah biasa belajar ngaji itu nomor 3. Nomor pertama jebetul. Manggonian anak jadi-jadian judulnya nih. Nah, jadi tak bikin anak ni tadi tergantung endong gak bapangnya. Nah, jadi ke anak ni soleh dan soleha, endong gak bapangnya kudai soleh dan soleha. Lalu cuma nak beli mobil, punya cita-cita. Aku nak beli mobil lah tahun ini. Hanya di dengar pun
Di ide usaha, tugas di mana? Di beranda, catat di mobil, Avanza, Fortuner. Di ide kata beli mobil, ngapa? Menghayal, mustahil dek di usaha. Semegi anak ini tadi ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha, bermula dari indung gak bapangnya yang soleh dan soleha. Mangke tarbiyatul aulad pertama kata Hasan Albana adalah keluarga. Lompat cak nyebar kilain, keluarga kudai. Mangke masuk pesantren, kami di pesantren luar biasa. Ngajari anak belum kehebatna gurunya, ngapa? Lah melanjutkan pendidikan dong gak bapangnya. Maka menerima murid yang dari pendidikan dong gak bapangnya ringkeh, makna melanjutkannya. Hanya meteki anak yang melanjutkan pendidikan dong gak bapangnya di denang, sarun didiknya. Maka luar biasa. Maka sekali lagi luar biasa pengaruh anak terhadap orang tua. Jangan main-main dengan anak, apalagi zaman bainahi, zaman modern, katanya. Dulu rumah hapatku sampai ke bahaka belum masuk listrik, beubur ngaji. Tiap rumah ada Quran, tiap rumah terdengar bacaan Al-Quran. Mbak Inahi mana lagi? HP timang ringkeh Mbak Inahi. Dak kecik yang masih pernah menyelum sekolah, tunjuknya kecik tuh. Lah pacak menang mencet-mencet HP Mbak Inahi. Masya Allah. Lah mulai hilang ternyata adat kita selama ini yang ringkeh. Ngapa? Pacak ngaji. Contoh saja. Kamu misalkan perjalanan, HP kamu tinggal, lah sampai ke Datarajan, pasti ngelipat kamu. Masya Allah. Hanya pernah terbayang di diri kita, lah sampai ke Datarajan, Gunung Tiga, tinggal Quran di rumah kita. Pernah ngelipat di diri kita? Dia gak pernah ngelipat. Ngapa syukur-syukur ada Quran di rumah? Atau ngaji sibuk, mana di Quran keliling. Masya Allah. Maka kata jemetu dulu nggak nian, kulhu sebatang jadilah hanya jadi bantal selimut kita. Ketimbang Quran banyak di rumah dek pernah dibaca. 6 Quran rumah berbaris, Quran di rumah. Mana badahnya? Dek biu yang dibaca. Di mana badahnya sih kok di bawah? Apa di dua belakang? Kalau jin masuk, di jendela. Kalau genderuwo masuk. Dek biu gunanya Quran tuh. Tapi kulhu sebatang diamalkan jadi bantal nggak selimut kita. Itulah bekal kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kembali ke anak tadi, anak jadi-jadian. Nggak jadi tak bikin anak nih tergantung dong nggak bapangnya. Oh ya aku dia pacak ngaji, mak mana lah. Pondokkah anak kita maka dipacak ngaji. Tapi kelebihan pondok anak, aku di pesantren ini bukan ngambuk ke pondok tapi bidang agama yang kita tekankan. Tapi perbedaannya anak yang mondok nggak dide, inilah hebatnya. Kamu batin-batin, bagoan mbak ini tengah malam detor-detor main gap. Bala ini, bala itu, bala ini, bala itu. Oleh pahala. Di mana pahala itu ngalir? Anak dan sembahyang tahajud. Allahu Akbar. Doakan dong nggak bapang. Main gak oleh pahala. Ya Allah. Tapi ada jemetunya yang dan khusyuk salat malam. Allahu Akbar. Nangis di hadapan Allah. Dapat dosa. Ada yang zikir salat apa namanya zuhur. Zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dekat dosa. Dari mana dapat dosanya? Anaknya sedang bermaksiat di luar sana, yang bugal minum-minuman, narkoba, yang betina berjalan gak lain yang bukan muhrim. Ya Allah, sholat kita dapat dosa, main gap oleh pahala. Ngapa? Ada anak yang belajar agama, ada anak yang keluyuran. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pentingnya mengajarkan anak-anak ilmu agama. Maka dulu jemetua wajib dalam keluarga tuan anak pacak kalau baca Quran. Mbak ini hilang toleransi, apalagi mana ibu-ibu terutama yang hadir di sini, jangan sampai anak kita lalai dalam mengenal Allah. HP Mbak ini lah HP kalau ini lah ibu-ibu dikit-dikit update status, oh di Facebook, dan duduk-duduk di beranda buku tuan, cekrek foto masuk ke Facebook, dan buku tuan guys, oh ya Allah, masuk ke rumah makan, nang beramu, foto lagi cekrek. Dan beramu makan, kah makan gak laki. Oh, cekrek foto. Luar biasa. Tiap hari main HP. Anak-anak tertular dengan HP. Dikit anak-anak yang gila, stres, matinya juling gara-gara HP. Ya Allah. Sedih dunia Mbak Inahi. Mana Quran? Dek dia lagi Quran dibaca. Maka kok nian kata Nabi, Islam itu datang asing, kah kembali asing lagi. Lah mulai asing Quran tuh. Islam itulah asing ini, dibuktikan dengan Quran jarang dibaca. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak Rapi Ahmad yang dikhitan tadi, yang bernama Rapi Ahmad tadi, tentu endong nggak bapangnya nak jadikannya anak yang soleh,
yang bakal menjadi bekal menuju Allah ndek endong gak bapangnya. Amin ya rabbal. Pertama apa nak jadi-jadian? Jemetuanya pendidikan pertama. Ringkeh, karut, ilo atau dide, anak tuh tergantung jemetuanya. Amun kata Hasan Albana kembali lagi, anak tuluk kertas putih, mulus. Gambarlah kamu tulah anak jadi tape. Kamu gambar jadi kambing, kambing anak kamu. Kamu gambar jadi stul, stul. Kamu gambar jadi ulama, ulama. Masya Allah. Jadi jangan salah ke Allah. Andai kita nanti menghadap Allah, Allah tuntut kita. Maka bagi siapa yang ingkar kepada Allah, dididik anaknya di jalan Allah, dididik dengan Allah, Allah ancam. Antak kemati kita. Kalla la illam apa? Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Kata Allah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Siapa yang ingkar kepadaku kata Allah, antak ke mati ini kalau ku cabut nyawanya itu kelonjak di ubun-ubun. Padahal mati yang paling sakit itu dari ubun-ubun. Kinailah kupik empai lahir. Hati-hati ngileknya. Kalau kena ubun-ubunnya masih lembut memang. Mangkeroh kita ka diambil wa ubun-ubun. Mak mana sakitnya. Siapa ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depulungi je malaikat tu nyambut roh kita apa ingkar kepada Allah. Kata kiai di jauh itu dindak malaikat maut nyambut kita. Ajungnya malaikat pencabut apa namanya malaikat pelajaran katanya. Ayo kau aku dah akan belajar cabut hari ini. Gitu judi, minum, sembahyang dindak. Walaupun dek dia malaikat pelajaran tu. Saking dindaknya malaikat, asdor nyambut hari ini nih katanya. Ajungnya malaikat pelajaran, tercabut dua keting, masukkan lagi. Tercabut dua cuping, masukkan lagi. Ukurannya, maka ada yang cuma matinya itu jalan, apa namanya terbeli, lidahnya itu juluk. Ada yang lekas, ya Allah, ngeri kita mati. Maka anak ini bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya mempunyai anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngapa sangka anak ndak diajarkah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Hati-hati. Dek biar bekal paling ilok di dalam dunia ini menuju Allah selain daripada anak-anak yang ilok. Kinailah. Lom ndak amba katanya seminggu kita mati ke lama anak kita di soleh dan soleha. Ngapa? Empai di pucuk kuburan tulah jemelah ribut masuk ke jenazah kita ke dalam kuburan. Nah, di batang pisang rokok. Ya Allah, jemelain kalau ngurusinya. Mana anak kita ada berbaris. Ngapa pacak baik itu anak kita? Jangan salahkan anak, salahkan donggak bapang ini dikenalkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ku sampai kalang kesedihnya Bapak Ibu. Andai kita mati ke yang mandi ke jenazah kita, jemelain kali. Anak kita ada di ada. Mana dek terti? Laudim dimandika, nyembayangkannya aturan anak bugal paling depan. Allahu Akbar sambil nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah, ya Allah Pak, sampai dipitung Pak, apa namanya minggu yang lalu aku li kamu nimbain lah tebaring, aku sedih. Ngapa anak yang soleh? Hanya mana yang soleh, yang mandikannya jemelain, yang nyembayangkannya jemelain, yang masuk ke kuburan jemelain pula. Ya Allah. Salah sabut ini bukan salah anaknya, sekali lagi salah jemutu ini. Maka anak tadi tidak dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dek berguna anak banyak, amalah saatnya menghadap Allah. Dek berguna harta banyak, amalah saatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berguna adalah amal yang soleh, salah satunya anak-anak yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memain kita, ada bedanya anak yang dikenalkan dengan Allah, anak yang tidak. Cara nangisnya lagi lain. Andongnya mati. Nah, ditunggu di jauh-jauh. Lom dikubur kah aturan mati anak tu apa dong bapangnya, segera dikubur kah siapapun mati tu. Ini ditunggu kudanya apa kalau anaknya pacak nginai jenazah dong bapang tadi. Atulah ditunggu-tunggu lama. Kendak tadi atu duduk nah berdoa dan sembayang. Ini dideng. Lah ditunggu bahaya sampai disingkap ka dai. Ndong mati menal kamu. Dituku pagi. Lah lama benar nunggunya, nggak tuh sampai mbak itu. Ya Allah, ngapa sangka mbak ini dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tangis anak yang benar-benar sayang dengan orang tua dengan tangis anak yang sayang nggak jentuh lain. Nangis sampai kati ya mana yang benar-benar sayang nggak jentuhnya. Hanya mana yang disayang nggak jentuh tangisan munafik. Ini ada ceritanya.
Endongnya mati, denger nangis, dong, kabar mati, dong. Ain tangan yang cabut di cincin dongnya, nah bercabut. Mati nangis, tangan cabut di cincin dongnya. Ya Allah, belum dikuburkah rete lah jadi hebutan. Maka hati-hati. Anak banyak ada saatnya dek berguna. Amka tepantun sendiri itu apa? Mak mana? Humpun salah isi sebutan. Betong ditebang isi tabuan. Anak banyak lah jadi galin, dong nggak bapang lo di betuan. Oh ya anak banyak jadi gali lo adik betuan. Maka patku sampaikan tuh lo anak burung. Nih ulang lagi lo anak burung. Mak mana anak burung tuh? Netas anak burung tuh. Pagian joknya makan lindungnya, siang joknya makan, petang joknya makan, terus bahi-ahi tumbuh bulu-bulunya, tumbuh sayapnya, pacak ngepas ke sayap, sampai waktunya terbang, tinggalkan lindung gak bapang. Anak burung. Alangkah kesedihnya ngurusi anak burungnya. Tinggalkannya. Sukses lah hebat. Bermobil, berhumah lah jadi cuma hebat. Lindung gak bapang dek tulis lagi. Ya Allah. Ngapa anak burung? Hati-hati anak burung. Yang lebih parah lagi apa? Anak sangkalan, anak batu. Mama anak batu nih. Kinailah anak batu nih. Nah dipipis ka terus. Nipis dongnya sampai pecah. Anak batu ini. Di sekolah kah, di pondok kah, di kuliah kah. Dek jadi jemeng. Terjual kebun, terjual sawah, terjual rumah. Di delok jemeng. Ya Allah. Amilam kata pantun jemeng semua mana? Rumah kecil dinding pelupuh, rumah besar lah dinding papan. Gi kecil dia asuh-asuh, atelah besar jadi jabalan. Mama nih jabalan ini, kata ulama jabalan ini lahirnya anak ini tadi jemu nangis kali, matinya jemu tertawa kali. Ini jabalan namanya. Bahasa ulamanya, bahasa sebenarnya jabalan walaupun kasar, tapi memanglah dirangkai oleh ulama. Siapa yang jabalan tadi lahir dia jemu nangis kali. Oh ya Allah, lahir lagi si anu, lah nak tunggu sama kebun. Ayam mana dikurung, kau lah nak tunggu pisang mah itulah puluh lahir. Dia mati, tertahu kalau cuma. Alhamdulillah, pisang kalau nak pacak jual tahun ini. Ya Allah, Allah kesedih, hoi kematian kita tahu ke cuma. Kelahiran kita nangis galau cuma sedih. Hati-hati yang banak mah itu ngapa? Ini salah jematunya sekali lagi. Jangan benar nyalahkan anak, kecuali kamulah. Didik dia di jalan Allah, lah kamu biayai, lah kamu kenalkan dengan apa namanya ajaran-ajaran Rasulullah, masih nyimpang kina, lepas kamu dari kewajiban itu dan tidak akan pernah dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang melongkar menjauh pendidikan agama itu, hati-hati berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mangke saat jemu mati masuk ke dalam kuburan, kata ayat Allah apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Jemedang diazab di dalam kubur, minta dengan Tuhan, ya Allah, ya Rabb, mbak ini mana siksa kubur tuh aku dek tahan, amu pacak dibalikkah sedetik saja ke dalam dunia, sehari saja ke dalam dunia, aku kan tak balik, tak jadi jemu paling ilo ya Allah. Tapi sayang andai jemu mati itu dek bigununya dikit ya. Mangke mumpung badan masih sehat, mumpung pikiran masih normal, kita ajak anak-anak kita agar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkah ajaran-ajaran jebetu kita yang dialah dialirkan kepada kita, ajaran ilo. Mbak Inahi kembali lagi, Quran lah mulai diingatan kita, HP lah semakin hebat Mbak Inahi. Terus ini, bukankah mundur perkembangan zaman ini, semakin maju, maka rusaklah perkembangan dunia sampailah datang hari kiamat kelak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabu tadi anak burung, anak batu. Terus anak apa lagi? Anak tangga. Siapa anak tangga nih? Yang keringkih tangga nih nah. Tenipis tepatah-patah hijak jemu. Dek kenapa kata tangga? Yang penting jemu pacak naik gal ke pucuk, nyaman pacak tidur nyenyak. Mbak itu pula anak kita yang jadi anak tangga. Anak tua bukan luar biasa. Pokoknya aku hebat harus hebat. Sekolah harus sekolah. Berpangkat harus berpangkat. Berharta harus berharta. Tapi ajaran Allah jangan sampai ditinggalkan. Lah sukses hebat. Anak apa namanya ading-adingnya. Ayo sekolah deng, digal biaya ini.
Lah selesai kalau endong gak bapang ni, berangkat haji gabah bak ngauma endong gak bapang berangkat haji. Ini anak tangga namanya. Badah je menaik, badah keluarga kita naik, hanya menjadi anak burung, anak pisang tadi. Ya Allah, alangkah sedih hidup ni. Ini empai perjalanan kita di dunia saja, belum perjalanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hapatku sampaikan 7 langkah je meninggal ke kuburan kita mulai dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisap langsung, ditanya. Maka 3 yang ngiringi jenazah tu, ini apa aku sampaikan? Pertama retu, kedua apa keluarga, ketiga adalah amal. 2 yang balik ninggal ke kita. Siapa yang ninggal ke kita? Pertama keluarga, balik keluarga. Am kita mati ke. Bohong sama laki nggak bini ngata kita sehidup semati bapang janu pokoknya. Dek bi ceritanya sama dendongnya mati, apa bininya mati, apa lakinya buat rumah pucuk kuburan. Nggak kabalan buat rumah pucuk kuburan tuh, kami kasih hidup semati. Dek bi ceritanya. Mati suang mati. Maka ternyata keluarga ninggal ke kita, cucung yang kita sayangi, anak yang kita sayangi selama ini balik kali. Dek digalak ngaci kita di kuburan. Paling lama itu sahi, lompulut kina kita. Ada jem sahi di pucuk kuburan berdoa, baca yasin, terus ngatam ke Quran. Lombi ceritanya. Paling sejam, jarang pula sejam tuh. Lom sejam lah sepi kuburan kita, ya Allah. Nak mana hidup macam ini? Nah ternyata terbalik kali ninggal ke kita. Nah yang apa namanya, yang kedua, apa namanya yang pertama keluarga balik nih, kedua retu mana jabatan tinggi dulu, dek berguna dikit ya. Maka ndak elok yang berjabatan, empung berjabatan. Yang banyak retu yang ndak elok sedekah kalah berbanyak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan penghit. Ngapa retu balik ninggal ke kita, dek galak mobil ringkih berpindah nggak jem lain. Rumah besar jadi bahan hebutan anak cucung saja yang dikenal dengan Allah. Kebun liba itulah pula amlah sampai waktunya jangan rete jadi rebutan. Kuburan kita pacak jual kanilian anak kita. Mau nanti nih. Ada bapang di kubur di tengah kebun. Nak jual ke kebun dia. Kata ndak aku beli kebun kabang apa? Ada kuburan dalam ni. Di dalam kabel galak nian sianu kita gajah bagi kuburan bapang tu. Pagian lah berkajah. Ya Allah kuburan lagi jual kanya mulai sampai waktunya. Kanya rete saja. Nah bapang nggak dong di dalam kuburan, mana pecahnya ini? Tambah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapa? Anak dan berebut retu. Hati-hati. Mangga sekali lagi Rapi Ahmad ini mudah-mudahan jadi penerus ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penerus para alim ulama kelih saat sampainya menghadap Allah dipertemukan kembali nggak endong bapangnya, nggak keluarganya, nggak masyarakatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu anak jadi-jadian. Nak jadi tak pekin anak tuh tergantung dong nggak bapangnya. Terakhir atau penutup sekali lagi alangkah sedihnya oi. Am kita mati jem lain galeng urusi. Hanya mana dikenalkan dengan Allah di itu. Endongnya mati anak betinanya. Nah berkusuk ya Allah sambil nangis ditahan-tahan. Lain cara mandikah anak yang mandikah jembetunya, jem lain yang mandikah jembetunya. Lain kusukannya tuh. Aku terkata mandikan dong diwe, mandi ke bapang diwe. Nah berkusuk ya Allah dong. Aku dulu tahun-tahun kamu mandikah. Ini aku kisahi mandikah kamu. Maka dia bertemu lagi nggak kamu. Nah sambil nangis. Selesai dimandikan dibungkus dengan kain papan. Hati-hati benar. Bungkus dengan kain kapan tadi anaknya. Yang bugal anak bugalnya. Sampai ke masjid dulu rai paling depan anak bugalnya. Takbir. Allahu Akbar. Ini baru. Maka Rapi Ahmad ini mudah-mudahan kelih jadi anak yang baik itu kelih. Amin ya Rabbal. Sampai ke kuburan baik itulah pun melompat dulu rai ke dalam kuburan. Lama masuk dalam tanah lepas talinya berbisik anaknya tadi. Kata anak bugal tuanya. Dong, bapang, 7 langkah jem kisit ninggal ke kuburan kamu kelih. Kah terdengar tinjak malaikat datang gak kamu? Amdi bertanya gak kamu? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab dengan tegas, bak. Dong, gak bapang. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Jangan meneragu kamu. Amdi bertanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadin nabiyyi, Muhammad nabiku. Aku pucuk kuburan, kan nunggui kamu. 7 langkah jem kisit gal. Kau berdoa, dek kau bernegara kau berdoa kan dek kamu. Lah selesai balik sampai ke rumah, udem sembayang kah, ku doahkah kamu? Setiap udem sembayangku, ku kehim di Fatihah, ku baca ke tahlil, ku baca ke Yasin. Alangkah bangga jentuh di dalam kuburan hamba ini. Masya Allah.
Hanya suka cakap anak mbak ini. Ngapa sangka suka? Ndak dimulah kudai endong nggak bapangnya. Oh aku di soleh mamanti nih. Aku di ngaji, baca Quran di lancar, di baca puluh. Di biar kata terlambat, sekolahkah anak di pondok, sekolahkah anak dalam bidang agama dengan apa namanya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Amlah keruan kita dek baca, anak kita harus baca. Bah itu caranya balas dendam ke anak. Endek deh, anak dek baca, bapang dek baca. Ambah segitu, nak banak cong becucong untal kanya malaikat ke neraka. Aku belum dek baca kali. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, indah hidup ini kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup terakhir, kullu nafsim bima katsabat. Apa katanya Allah Subhanahu Wa Taala? Keleng jemu itu antak kematiannya keleng ada pertemuan penduduk surga jalan-jalan ke neraka. Dikinakannya penduduk neraka itu. Maka ditanya, masalah kakum pisakor. Kata penduduk surga, oi si anu, ngapa kau masuk neraka sakor nih? Dijawablah di penduduk neraka. Nah ada saatnya nyedih kah? Ngapa? Ama ada anak bertanya kat bapang ni. Oi bak, pang, ngapa kamu masuk neraka nih? Kata bapangnya, nak, aku dulu ki pacak ngajong sembayang saja. Kau sembayang ku dik maka aku berentong ke neraka nih ibarat aku nyai. Alangkah kesedihnya. Anak bertanya kat bapang, ada laki, bini bertanya kat lakinya, laki bertanya kat bininya. Kata bininya, teka bapang siano ngaji, sembahyang Jumat, puasa, kamu dinda, mak dia pun di sini nah, berbaris enggak cuma cambuknya malaikat. Ya Allah, alangkah sedihnya. Hanya alangkah anjamnya, berbaris panjang, nak banak cong becucong di surga galeng. Masuk ke dalam neraka, nak penduduk neraka. Dek dia keluarga kita. Siapa? Jema kafir galeng. Masya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dapat kusampaikan di panjang. Hanya mudah-mudahan pacak dibawa balik. Inti dari kesimpulannya, anak jadi-jadian. Nak jadi tapi kena anak tu ilo atau didinya itu kelendong bapangnya yang kah diminta pertanggungjawabannya. Alam dalam bahasa hadis tu sehasta. Baca sehasta di kamu di ujung tangan sampai ke ujung siku itu namanya sehasta. Bahasa kita tinggal selangkah. Selangkah lagi bapang ngandungnya masuk ke surga ditarik oleh malaikat. Ada bini nuntut, ada anak nuntut. Ngapa sangka nuntut? Kita didik di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dulu ada di dalam sebuah sejarah dikatakan bini nuntut nggak lakinya. Oh sini kuda malaikat, itu lakiku malaikat. Ngabdi masuk surga, aku masuk neraka. Dipantau lah lakinya. Ngok nian bini kabat ini, ngok nian katanya. Ngabdi masuk surga neraka, kamu masuk apa surga nih? Oi, aku nak nuntut kata bini. Nak nuntut kamu kata lakinya. Oi bini, kurang apa kamu di dunia? Ndak rumah ku bangun ke rumah. Nak mobil ringkih ku beli ke mobil ringkih. Ndak emas besar ku beli ke emas besar. Kurang apa lagi kamu nak nuntut aku nih? Apa kata bininya? Oi lakiku, bapang sianu. Mobil ringkih yang kamu belikan dulu kenjok kang malaikat, dia terimanya. Dia nanya kang abrik sembayang. Emas ringkih besar, rumah besar, rete banyak. Lakun jok kagak dengan malaikat, dek terimanya. Dia nanya kang apa dek sembayang? Ku jawab aku dek sembayang. Diajarkan oleh lakiku, ditegurnya oleh lakiku. Masuk ke dalam neraka, akhirnya ditarik lelakinya. Tinggal selangkah ke dalam surga, masuk neraka. Enggak bininya tadi. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dapat kusampaikan. Daun seltup banyak tekatup, burung titiran hinggap di jendela. Senaju ketutup bukannya cukup, batas kemampuan di sampai sinilah. Upaya maksudnya disinilah batas kemampuan. Kok dikirei dek kata ngomong lagi. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih. Mohon maaf terakhir, ada kata-kata yang harusnya disampaikan. Jadi kusampaikan. Mohon maaf tuan rumah sedak deh. Atau sebaliknya. Ada kata-kata yang mestinya dia perlu disampaikan. Hanya ku sampaikan nyinggung hati bapak, nyinggung neneng-nenengan, ibungan, mamaan. Mohon maaf, bukan niat nek nyinggung, tapi nek ngajak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.